Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ramlah. Saya dari TK Pertiwi Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini Ibu akan mendongeng tentang seekor kancil dan segerombolan siput atau keong sawah. Baiklah, Ibu akan memperlihatkan gambar kancil dan juga siput. Hai, saya kancil, binatang yang cerdik. Saya makannya rumput-rumputan dan umbi-umbian. Saya tinggal di hutan. Hai, saya siput. Saya binatang yang kecil, jalannya lambat. Makananku rumput-rumputan. Saya tinggal dengan keluarga saya, hidup rukun, bergotong royong. Kami selalu bersama-sama dalam melakukan kegiatan. Tiba-tiba pada suatu hari, si kancil mendatangi kediaman keong. Hai keong, sedang apa kalian? Kami sedang berbincang-bincang. Apa kabar kamu kancil? Saya juga sehat. Lalu mereka pun mempersilahkan kancil untuk bersama-sama berada di dalam rombongan keong atau keluarga keong. Tiba-tiba si kancil berbicara. Hai keong, mau gak kita mau mengadakan lomba lari cepat? Tentu kamu pasti kalah karena kamu binatangnya kecil dan jalannya juga lambat. Tiba-tiba siput pun berkata, hai kancil, kamu tidak boleh sombong ya. Kamu tidak boleh meremehkan. Dia saya kecil, jalan saya lambat. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa melawan kamu kancil yang sombong, kata si siput. Lalu mereka pun bersepakat untuk mengadakan perlombaan lari cepat. Mereka pun berjanji di suatu tempat, yaitu di tepian sungai. Tetapi pada malam harinya si siput mengumpulkan kawan-kawannya dan mereka pun bermusyawarah. Begini teman-teman, saya mengundang kalian untuk datang ke sini. Kita akan mengadakan lomba bersama si kancil. Kita akan melawan dia karena dia itu binatang yang sangat licik dan sombong, kata teman-temannya. Si siput, baiklah, saya setuju. Lalu mereka pun bermusyawarah menentukan tempatnya di pinggir sungai. Si siput yang paling gede berbicara, besok kita berbaris dari tepi sungai. Dari awal start sampai ke finish itu diantara kita harus menyelam di dalam lumpur supaya si kancil yang sombong itu tidak meremehkan kita. Pada keesok harinya mereka pun bertemu di tepi sungai. Kancil dan beberapa siput mulai bersiap-siap untuk mengadakan lomba. Si kancil dan si siput yang besar berdiri di start awal dan yang lainnya mulai memasuki tepi sungai di dalam lumpur sampai ke garis finish. Tiba-tiba dengan congkaknya si kancil berkata, hai siput, kamu adalah binatang yang kecil, jalanmu lambat dan juga pemalas. Saya bakalan lebih cepat larinya, kata si kancil. Baiklah kancil, saya akan menunjukkan siapa saya. Lalu mereka pun berbaris dan mereka pun mulai berlari. Si kancil larinya sangat kuat. Lari kancilnya, sekali-kali dia menengok ke belakang. Hai siput, di mana kamu? Tiba-tiba di depan dia siput menyaut, saya di sini kancil. Hah? Kok tiba-tiba si siput sudah berada di depan saya? Kancil pun dengan kencang dia berlari sekuat tenaga.
Sekali dia menengok lagi. Siput, di mana kamu? Pasti kamu ketinggalan jauh dari saya. Tiba-tiba dia mendengar suara siput di depan lagi. Hai kancil, saya ada di depan kamu. Si kancil pun terperangah dan dia pun mempercepat laju larinya. Lari kenceng sampai di sana dia bertanya lagi. Hai siput, di mana kamu? Kamu pasti ketinggalan jauh. Hai, saya ada di depan kamu, kancil. Lalu si kancil pun tetap berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba di tengah perlombaan si kancil pun jatuh dan tidak berdaya karena dia merasa paling kuat dan paling licik di antara hewan-hewan yang ada di hutan. Lalu dia pun jatuh dan tidak bisa berdiri lagi karena lemas, karena larinya terlalu kenceng. Tiba-tiba si siput pun mencapai garis finish. Akhirnya siput merasa menang. Lalu si siput mendekati si kancil. Hai kancil, lain kali kamu tidak boleh sombong ya. Walaupun kami binatang yang kecil, kami itu tetap adalah makhluk Tuhan. Tidak boleh kamu remeh siapapun itu. Demikianlah cerita dongeng ibu hari ini tentang si kancil yang sombong dan juga si siput yang selalu menanamkan gotong royong, kebaikan, musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, untuk pesan moralnya tentang kancil dan siput di sini, kancil yang sombong, anak-anak tidak boleh meremehkan temennya atau mengolok-ngolok temennya. Karena walaupun kita merasa kuat, merasa hebat, kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan kawan-kawan kita. Untuk terakhirnya, ibu akan memberikan pesan kepada anak-anak untuk tidak merasa sombong, merasa paling hebat. Kita tetap makhluk Tuhan yang sama-sama makhluk Tuhan. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.